Guys, finally Charles Leclerc menang di Monaco. But ya, welcome. Ini episode perdana kita hitungannya di F1 Speed ya. Hari ini mungkin kalau kalian lihat kita biasanya ada di channel Over Under. Kita geser kali ini bekerja sama dengan F1 Speed untuk menggeser turning point podcast F1 lah ya. Dan mungkin yang belum tahu kita kenalan dulu kali ya, karena ini episode perdana kita di F1 Speed ya. Hari ini kita berempat, emang biasanya berempat tapi biasanya sama Regi. Cuma Regi lagi berhalangan digantikan sama Ilham. But kita ketambahan satu, cuma dia nggak mau ditunjukin mukanya teman-teman ya, karena beliau adalah founder dari F1 Speed, yaitu Ditya Mup nih. Ini sukanya ngebis kalau kalian follow ya teman-teman ya. Iya. Nah itu suaranya gelegar. Halo. Ya, tapi ya kita kenalan satu-satu. Gue Mike dan Aldi, mungkin ada yang udah tahu. Terus ada Novel Herma juga. Kita konten kreator F1 game. Kalau Dims konten kreator ayam. Ilham Syak. Iya kan biasanya lu dikenalnya kan ayam, Dims. Iya sih, iya. Ilham Syak konten kreator wibu guys ya. Nggak jelas gitu. Iya. Tapi mostly balap ya. Oke, jadi ya kita berempat basically emang pecinta atau fans F1. Dengan podcast ini kita mungkin ngobrolnya lebih santai ya, lebih santai, dan kita juga nggak istilahnya nggak yang paling pinter di sini, karena ini benar-benar kita cuma ngobrol-ngobrol santai aja. Semoga kalian bisa enjoy, semoga bisa relate juga sama teman-teman semua yang udah nonton. Berarti ya, terima kasih. Jangan lupa subscribe ke channel F1 Speed juga teman-teman ya, dan mampir ke channel kita, nanti link ada di deskripsi. Thank you so much. Oke, kita akan mulai aja episode pertama ini. Kebetulan banget ya, episode pertama ini diawali di Monaco dengan kemenangan Charles Leclerc gitu kan. Senyum lo semua. Senyum ya. Jadi emang kita ada 3 tifosi di sini, gua, Dim sama Ilham. Tifosi agak abal-abal sih tapi. Jadi abal-abal. Tapi kalau di Tiamup nih apa, Bro? Kita penasaran nih, founder F1 Speed nih apa ya kira-kira ya? Penasaran apa nih supaya kita sepil di sini gitu. Apa lu dukung apa? Dukung tim apa gitu? Walaupun kita dikenal sebagai tim pendukung khas ya kan. Iya kan. Kita pendukung khas nomor 1 ya kan. Tapi harus diakui kalau seperti kata Vettel, semua orang adalah fans Ferrari. Yes, Ditya Mup tifosi guys ya. Guys, itu. Everyone is a Ferrari fan. Ferrari, ya. Itu kata Vettel lah. Tapi kita sebelum kita masuk ke pembahasan podcast kita, gue penasaran nih, karena kita kan jarang nih ngobrol sama Ditya Mup, foundernya F1 Speed. Menurut lu perkembangan F1 so far gimana, Bro? Singkat aja. Singkat. Di Indonesia ya? Di Indonesia ya. Indonesia so far cukup meningkat ya tahun ini ya. Terutama tahun ini, yang paling kerasa itu tahun ini. Rasakan peningkatannya, terutama di platform kayak Twitter, di TikTok, itu sangat terasa naiknya, sangat signifikan kan. Oke, jadi semakin rame lah ya, semakin rame. Betul. Semakin rame, semakin apa ya istilahnya, fansnya itu rukun gitu ya, istilahnya rukun, guyup. Itu ya kan, itu yang penting guys ya. Kita kan apa lebih adem lebih apa ya. Tapi ada inilah saling banter biasanya kan, tim Red Bull santai gitu. Banter ya. Oke. Walaupun memang ya ada beberapa yang agak istilahnya apa ya? Ya itu oknum. Itu kehitung jari lah. Oknum. Butuh ada spice-nya nih. Gitu. Itu guys ya. Pandangan F1 sejauh ini dari founder F1 Speed, karena F1 Speed lumayan cukup gede lah ya so far di kalangan F1 Indonesia gitu kan. Ya, jadi alhamdulillah. Itu ya pandangan dari foundernya teman-teman. Oke, kita langsung aja ngobrol masalah Monaco. Ini kebetulan emang episode 1, tapi ya kita sekarang selesai dari Monaco teman-teman. Kita akan bahas mungkin banyak ya yang sebenarnya kemarin kalau dibilang race-nya itu ya mungkin kita awali dengan kasih nilai dulu. Dengan kasih nilai seperti biasa ya. Kita kasih nilai ya. Seperti biasa. Founder dulu deh, skor bro. Skor kemarin Monaco berapa per 10? Skor secara entertain mungkin ya 2 lah. 2/10 ya. Tapi untuk apa ya? Untuk secara
secara apa ya, secara garis besar, secara makna, secara meaning itu mungkin 8 lah bisa dibilang. 8 ya, anjir. Dalam ya, secara meaning guys ya. Dalam. Dalam. Oke. Apalagi kalau kita lihat apa ya, lihat karirnya Sasha kayak gimana ya, mungkin tahu kayak gimana perjuangan dia dari dulu, tahu gimana dia apa ya, kehilangan ayahnya, kehilangan terus Bianchi juga ya, tentunya sangat meaningful lah buat dia menang kemarin gitu. Nice ya. Jadi secara meaning katanya kan. Gila, nggak Yes. nyangka ya. Jawabannya kayak gitu. Oke, Ilham. Ham. Berapa Ham? Kalau lu kayak Mike pakai baju merah, topi merah, atau kayak Kenapa Dims harus gitu, gitu? gue rasa itu Lu hasilnya. berapa? Iya enggak, makanya kalau lu apa merah gitu, lu pasti kasih nilainya 100/10. Kalau lu looking for entertainment di balapan ini, itu mungkin 1/10. Karena kemarin ini menurut gue hal yang lucu, karena tiap kita overtake kita hitung kemarin waktu kita nobar. Cuma 3 overtake total. Iya, kita hitung. Compare mungkin di track lain overtake-nya banyak. Jadi kalau lu yang lebih doyan aksi, itu mungkin gue rasa kayak 1/10 karena basically nggak ada apa-apa. Kalau lu penikmat strategi di F1 yang doyan untuk looking through the numbers, menurut gue itu balapan yang cukup menarik, mungkin sekitar 7 atau 8/10. Tapi memang sama seperti kemarin ketika kita lagi nimbrung bareng nonton, gue bilang adalah minusnya di balapan ini adalah tempatnya nggak bisa overtaking doang. Jadi mungkin kalau gue hitung-hitung semuanya, jadi kayak mungkin overall 5/10. Lu pribadi dari lu 5. Dari lu pribadi 5 ya. Ada faktor yang bisa bikin seru, ada yang menurut gue. Tifosi pertama bilang 5/10 guys ya. Kan abal-abal gitu kan, nggak kelihatan. Lah kan tadi gue bilang kalau lu tifosi lu kasih 10/10 coy. Kan ini gue pertanyaannya dari lu berapa gitu. Nah kan kita tetap harus objektif. Nggak apa-apa kan, ini kan masing-masing pribadi. Oke, Dims. Kita lihat nih, tifosi 2 guys ya. Tifosi 2. Nih, bener kayak kata Mas Didi sama Ilham ya. Kalau sesuai meaning. Main aman nih anjir. Pada main aman. Belum kelar tadi. Oke, belum kelar. Oke. Emang nih tifosi 1 ini. Menang. Oke. Entertain itu rasanya boring bos, asli. Tapi kalau secara leg track menang, wah gila bro. Nabrak Hartley, ban pecah, nabrak tembok, gearbox nggak bisa start, bro. Udah banyak banget lah hal yang dialami sama Leclerc sampai sekarang bisa menang kayak wah. Tapi jujur, kalau nilai balapan secara tifosi itu 10, kalau secara entertain itu mungkin 3 lah. 3 karena apa? Menurut gue ya, nggak tahu kenapa. Mungkin nanti ini kita bahas. Red flag itu bikin kita nggak bisa ngelihat strategi apa sebenarnya yang mereka siapin buat balapan. Jadi cuman ngelihat 4 mobil iring-iringan yang saling jaga ban buat kemarin sampai tuh finish lah pakai ban hard dah. Kemarin itu pit crew kayak anjir, gaji gue masuk nggak ngapa-ngapain coy, enak banget gitu. Wah gila. Ganti bannya pas itu doang, Red kan santai, ganti bannya kan santai. Udah santai kita itu pit crewnya Mercedes sama pit crewnya Red Bull sama pit crew Ferrari sama McLaren, hei kerja lu bos. Santai kan yang lain. Mercedes, Aston sama Red Bull kerja sekali. Iya makanya. Verstappen ganti kan. Aston 2 kali bos. Itu masih bukan banyak copot ya Pak ya. Tolong jangan lupa. Bottas juga kerja. Bottas jangan lupa, Bottas juga ganti ban. Bottas ganti ban. Jadi ada beberapa yang masih kerja lah, tapi 4 top 4-nya nggak kerja. Oke, berarti berapa dari lu berapa? Overall-nya ya 5 lah. Sih. Oke. We were still being objective guys despite everything. Bener. Nah, maksudnya gue tahu harus objektif. Cuma kan ini podcast kita gitu. Gue, lu gitu. Egois dikit lah. Oke. Nopal. Egoisnya bagi lu aja nih gimana? Mereka nggak mau kebagian guys. Disuruh ke gua doang hujatan, ntar lihat aja nih. Oke. Nopal. Kalau menurutku ya, dia masih paling netral, males gua. Iya. Aku kasih nilai 8 sih. Aku sangat standby with my decision dari kemarin habis nonton balapan. Terus tadi sore aku habis rekaman konten habis balapan, aku kasih nilai 8 karena aku ini kan udah ngikutin F1 ya 2-3 tahun lah ya, kayak udah ngerti strategi. Dan di balapan Monaco si kemarin ngerti anjir.
Enggak, maksudnya udah ngerti, bukan paling ngerti guys. Udah ngerti guys. Jadi kayak siap. kemarin itu dari lap berapa ya? Kok dari lap 20-an kan aku ngelihat prediksi penggunaan ban dari Pirelli berapa lap, yang mana kemarin maksimal ban hard itu 57 lap kalau kata Pirelli guys ya. Jadi tebak-tebakan pit stop ini pada pit stop atau enggak. Terus kemarin aku sama Ilham juga di live stream kayak ini siapa yang mau pit stop duluan nih, yang siapa yang bakalan menjadi pemicu. Nah itu yang kalau menurutku sebagai sports enthusiast itu yang selalu bikin aku in the edge of my seat gitu. Jadi kayak gregetan guys, gregetan gitu kan. Plus juga di belakang pun agak chaos gitu kan. Apa namanya, Stroll bisa nyalip, by the way aku kasih sip 1 kali aja guys ya, walaupun nembok switchback tuh tapi satu. ya I mean dia udah nembok pun nggak bisa bikin VSC guys ya, karena kemarin kalau misal bannya Stroll berhenti di track itu bisa VSC dan tambah rame, tapi bahkan dia bikin VSC pun nggak becus guys. Jadi tapi kembali ke ada lagi orang disuruh aku kasih bikin VSC lah. Aku kasih nilai 8 karena bikin VSC bagus gimana strateginya. Ya itu bannya dicopot di tengah jalan. Itu asli itu dikit lagi coy, itu dikit lagi. Iya, itu kalau bannya glindingnya nggak ke dalam. Itu lepas di pit lane kan, lepas di pit lane. Iya, lepasnya di entry. Pas banget kalau dia di depan Marshall. Aneh ya, di depan Marshall jadi kan disorot juga gitu kan. Orang bisa nurture bannya supaya nggak celaka di track, ini malah dihujat guys ya. Udah bagus loh, Lance Stroll bisa bawa bannya itu maksudnya nih, kemarin kalau misal Lance Stroll DNF sekalian aku malah kayak yes tuh. Safety car, terus Lance Stroll DNF gitu kan. Jadi kayak tambah rame balapan ya. Kalian seneng kalau ada VSC, ada pasti gue yakin netizen pasti lebih seneng kalau kayak gitu sih, memang sih. Tambah spicy, apalagi Lance Stroll yang selesai balapan, guys aku tambah seneng gitu kan kalau Lance Stroll nggak ada di track. Emang personal Jadi personal ya. Dari strategi, purely dari strategi aku kasih 8, walaupun ketika masuk 20 lap terakhir kayak kemungkinan pit udah nggak ada, karena kan Verstappen udah ngejar Russell dan Russell pun somehow jadi kenceng gitu kan, motong jarak 15 detik 10 detik sampai kalau nggak salah terakhir 8 detik kan ya ke nggak lebih dekat lagi. Oh lebih dekat lagi gitu kan. Lebih dekat lagi. Medium ini jaga banget ya, dari awal sampai akhir. At least apa namanya, jadi kayak ada rasa gregetannya nunggu pit stop, yang mana ya walaupun akhirnya nggak ada pit stop buat top 5 Leclerc yang menang gitu kan. Iya top 5 tapi ditutup dengan kemenangan Leclerc, yang mana ya cukuplah buat ngasih nilai 8 kalau menurutku. Oke, 8 ya dari Nopal. Kalau gua pribadi, gua 11. Tahu kan? Enggak, tapi 9 lah gua lah. Sebenarnya 8. Cuma 9-nya karena Leclerc menang ya, karena kan gua Leclerc banget nih gitu. Itu mah nggak ternilai, itu unlimited. Ya, unlimited ya. Karena ya semua kemarin ya sama kayak Lando menang pertama kali di Miami lah. Kemarin gue yakin fans F1 in general happy Leclerc menang ya. Terutama fans yang udah bosen sama Max Verstappen menang terus gitu kan. Apalagi kemenangannya haternya Verstappen sih. Ya apalagi haternya Verstappen gitu. Jadi gue yakin kemarin harusnya ya most of the fans harusnya seneng lah ngeliat Leclerc menangnya di Monaco lah ya gitu. Jadi 9/10 dari gue. Kalau gue lebih ke sama kayak Nopal gitu, kayak ngelihat apa namanya, maksudnya kayak pertarungan mental kalau gue bilang ya, ini ngepit nggak ya? Main catur gitu, ini ngepit nggak? Terus kayak Carlos Sainz kan bilang kan, Carlos Sainz juga jaga kasih Norris dilambatin untuk nggak ada window ke Russell kayak gitu-gitu. Itu pemikiran-pemikiran yang mungkin ya mungkin kalau orang baru nonton nggak paham mungkin ya, kayak kenapa kok lambat, kenapa nggak bisa nyalip dan segala macam gitu kan. Dan terbukti memang walaupun fase lap gila-gilaan si Verstappen sama Lewis Hamilton udah ganti ban, terbukti juga mereka nggak bisa nyalip Russell in the end gitu kan. Padahal bannya Russell tuh medium loh, 76 lap pakai ban medium teman-teman. 77 76. Jadi harusnya kan secara logika kan gampang ya, maksudnya bukan gampang, maksudnya gripnya lebih bagusan Verstappen dong dengan ban yang baru berapa lap doang. Ternyata malah nggak nyalip juga Indian kan. Jadi itulah Monaco, nggak ngefek apa-apa walaupun pit stop. Jadi kemarin tuh orang yang mau pit stop
nggak bisa karena window-nya nggak ada. Ketika pit stop akan kesalip langsung sama yang di belakangnya teman-teman. Jadi makanya kemarin nggak ada yang berani pit stop. Track position number 1. Makanya kemarin mungkin orang yang maksudnya mungkin baru di F1 kayak ini balapan apa coy? Ya kan ini kayak kereta-keretaan doang gitu. Bahkan beberapa orang yang udah sering nonton F1 pun juga pasti beberapa bilang ini boring sih. Boring banget gitu. Ya. Mayoritas karena benar yang harus seneng bener-bener kayak bisa nikmatin ya mungkin kayak gua sama Nopal gitu yang bener yang kayaknya psikopat ya. Kayak kita psikopat jadi jadi kita bisa nikmatin itu. Tapi mungkin kalau kalian ada yang sama gua sama Nopal, coba tulis di kolom komentar ya. Menarik. Oke, itu tadi skor dari kami berlima. Kita lanjut ke pembahasan berikutnya yaitu lap 1 insiden ya guys ya. Wah ini. Insiden ini yang menarik ya. Kemarin gua Nopal sama Ilham debat ya masalah ini doang ya. Ini kita debat cok kemarin ya. Gila pokoknya debatnya ya. Kita tanya founder dulu. Gimana? Bro Ditya, salah Magnussen atau salah Perez? Salah Ocon. Kalau dari replay ya. Dari replay kan itu jelas Magnussen sih. Oke. Karena memang satu dia maksa. Yang kedua itu jelas bukan tempat yang pas buat overtaking kan ya itu kan Perez kan udah Perez sudah berusaha kasih ruang. Tapi kan memang sirkuitnya kan bentuknya kan agak belok sedikit kan temponya agak bending gitu kan. Ya, jadi jelas itu bukan place buat overtake tapi buat keputusan Stewart yang yang dia putuskan bukan resisten. Jadi nggak investigasi. Oh iya. NFA. Oh iya. Saya pahami karena emang kondisinya pertama saat itu kan start race chaos. Jadi emang biasanya emang Stewart agak lembut lah situ kan. Keringanan lah ya. Keringanan. Terus di sisi kiri itu kan ada Hulkenberg di sisi kiri kan. Ya. Hulkenberg. Jadi emang situasinya emang kurang begitu oke. Kalau Hulk apes lah ya. Hulk apes lah. Karena tapi kan dilihat dari situasinya secara kompleks itu kan memang ada Hulkenberg, Perez, Magnussen. Si Checo juga nggak bisa siluman kan dia. Jadi emang situasinya emang kompleks dan susah buat ngasih keputusan siapa yang salah buat Stewart. Jadi emang kalau emang NFA ya udah pas sih ya. Udah pas ya, no further action ya. Karena Magnussen juga kalau dapat penalti pun di ban nih. Udah berapa poin penalti? Iya. Tapi emang kalau dari sisi yang salah ya of course lah Magnussen sih. Itu udah. Oke. Nanti kita kalau masalah ini Ilham nanti terakhir aja karena dia punya sertifikasi steward dari IMI guys. Mungkin dia yang bisa lebih jelasin. Iya, benar. Oke. Mungkin sekarang dibalik dari gua dulu ya. Kalau gua waktu kemarin nonton sekilas pertama juga bilang salahnya Magnussen karena ya mungkin sama. Harusnya kalau dari pandangan gua Magnussen juga harusnya lift off aja. Dan kemarin waktu diwawancara juga Magnussen bilang kalau dia mempercayakan sama Perez kalau bakal dikasih space gitu. Karena ya itu tadi mungkin memang kalau ngelihat dari replay Perez juga nggak move yang terlalu mendadak. Jadi kayak lurus doang. Jadi kayak kalau gue pribadi masih lebih diberatkan ke Magnussen secara kalau gue ya, karena mungkin harusnya bisa agak lift off. Dan kalau ngelihat komen-komennya orang-orang juga pada nyalain Magnussen sih. Kalau ngelihat di F1 ya. Di F1 ya. But ya, itu kalau dari pandangan orang awam mungkin kalau gua ngelihatnya gitu. Karena harusnya mungkin Magnussen tahu itu bending dan mungkin bisa lift off lah. Karena memang exitnya Magnussen lebih bagus waktu di turn 1 karena mungkin ya turn 1 shenanigans lah ya. Checo will spin kan? Cekonya will spin jadinya Magnussen dapat exit yang bagus, mungkin ngelihat ada celah nih dimasukin gitu ya, dan ternyata ya kecelakaan.
Jadi kemarin racing incident juga, maksudnya no further action ya dari Stewart udah no ditulis. further investigation. Jadi sebenarnya emang nggak ada yang disalahkan sebetulnya. Cuma kalau gua sama kayak Bro Ditya lebih memberatkan ke Magnussen kalau gua pribadi gitu. Oke, lanjut ke Nopal. Menurut lo, Bal? Kalau menurutku sih sama sih. Sebenarnya emang Magnussen sebenarnya bisa live off gitu kan, tadi udah dijelasin sama Mike juga. Aku mau jelasin dari POV ku tentang Ceko ya. Sebenarnya Cekonya ini kalau kita lihat dari replay emang kirinya tuh lebar Kosong. banget. Ini yang kosong lebar banget. Tapi ya again apa ya, karena adrenalin juga di start gitu kan. Dia terlalu fokus ke kanan, terus fokus juga ke kiri, pasti ngelihat Hülkenberg. Jadi kayak apa namanya? Dia mau defense juga kali ya. Kan guys ya. Nge-king sedikit gitu kan, ular dikit yang mana bukan nggak bisa kita bilang tikungan juga. Jadi somehow dia ngemepet si Magnussen ke tembok, karena kalau kalian lihat dari replaynya guys, dari replaynya Zhou onboardnya Zhou itu kelihatan sebelum kontak pun Magnussen udah kena tembok gitu ban kanannya. Tapi dia balik ke track lagi, habis itu kontak. Tapi ya bener-bener racing incident sih. Magnussen exitnya bagus, kebetulan ketemu sama Ceko yang exitnya ke kanan gitu kan. Padahal tikungannya itu kayak ngular kiri kanan gitu. Jadi ya dia lurusnya agak ke kanan lah ya. Iya. Nah, lurusnya tuh kiri kanan dikit. Maksudnya bukan sepenuhnya salah Magnussen juga, tetap Ceko juga ada andil sih. Cuma kalau diberatkan Ceko masih bisa ke kiri. Berat ke Magnussen. Ya, dua hal bisa benar dalam satu insiden guys ya. Ceko nggak ke kiri, Ceko kurang ke kiri, dan Magnussen pun bisa mundur juga gitu. Jadi two things can be true at the same time. Dan ya, tapi kalau kita lihat sebagai orang yang exitnya lebih kenceng dan bisa sadar kalau di depan windownya menutup, mungkin Magnussen harusnya bisa lebih kalem dikit lah ya, kayak live off dikit. Jadi ya kalau aku bilang sih sebenarnya 60 Magnussen, 40 Ceko sih ini. Ya. Itu gua setuju tuh. Dims. Unfortunate situation sih, kayak ya itu juga kayak blind spotnya Perez kan ya. Terus kiri juga nggak kelihatan, karena juga nggak kelihatan. Cuman mungkin ya sama kayak yang lain, tetap Magnussen dia tuh kayak going for disappearing gap gitu, kayak gapnya bakal hilang tuh tapi tetap going for it gitu. Dan Perez kenapa dia wheel spin, karena dia tuh ngalamin hal yang sama, mirip, nggak sama banget tapi mirip. Di turn 1 tuh dia overtake sama Sauber ya kan. Nah tapi dia punya kesempatan buat masuk lagi, tapi dia enggak, dia karena wheel spin dia memutuskan untuk yaudah dia mundur lagi. Harusnya tuh mungkin yang gue pikirkan tuh Magnussen begitu gitu, harusnya mundur ke Perez gitu. Nah ternyata Perez mundur, itu bikin dia nggak set by set, nggak, masih segini doang nih front axle-nya Magnussen ketemu ban belakangnya si Perez. Jadi ya belum 50% bahkan mungkin ya. Belum sama sekali, cuman mepet ban depan doang. Dan impact-nya gede banget, mobilnya hancur banget. Yang gua syukurin sih ya aman, banteng geprek katanya orang-orang. Iya, sumpah kemarin tuh sampai ada beberapa kameramen yang injure gara-gara itu. Banyak ya, sakit, luka-luka gara-gara di sini itu. Emang sekencang itu emang nabraknya. Cuman ya ini Monaco ya, crash sama Monaco tuh nggak pernah lepas lah. Ya, tapi harus diapresiasi lah ya. Safety F1 sekarang bagus banget lah. Safety-nya gila banget. Ya. Safety gila banget. Sisa kokpit doang itu. Cekonya aman, sentosa guys ya. The rest sehat. Udah kelar. Oke, kita dari Stewart nih, yang punya sertifikasi Stewart IMI nih. Silakan. orang IMI. Oke, jadi Magnussen guys ya kesimpulannya ya. Terima kasih. Jadi belum ya. Gara-gara. Lanjut. Kemarin gue bilang sama Mike ini gue bilang ini lebih condong ke, kalau dari gue ya, ini lebih condong ke Perez dari POV gue. Kenapa Stewart menentukan NFA itu berarti Stewart itu biasanya jumlahnya ganjil. Jadi keputusan di satu balapan itu biasanya nggak diputusin sama satu orang aja. Akan ada beberapa orang yang punya pandangan berbeda dan mostly gitu. Dan biasanya gue pun juga gitu kalau lagi nentuin case di balapan gitu. Biasanya gue punya case ini. Misalnya gue lagi memperjuangkan case ini harus dapat penalti atau enggak. Penalti itu biasanya kita lihat adalah presidennya.
atau apa yang mendahuluinya gitu. Karena yang biasanya lu pengen atau fans pengen di F1 adalah stewards be konsisten kan. Karena kadang-kadang kalau lu kasih penalti kadang nggak di insiden yang mirip, lu biasanya akan misuh gitu. Ini terjadi di Kevin ketika di Saudi sama Albon. Ada crash yang mirip kan. Ketika masuk ada King ke kanan terus dia belok ke kiri, Magnussen mepet ke kanan tidak memberikan ke Albon. Yang di penalti adalah Magnussen. Oke. Kemarin ada yang pakai case gini katanya. Gue baca-baca juga. Kemarin ada yang pakai case gini. Kalau lu belum side by side, lu tidak berhak di situ. Argumen gue adalah begini. Untuk case tersebut itu kalau nggak salah di apa kayak buku untuk panduan kita di stewarding itu berlaku kalau kita masuk di breaking point. Bukan di lurusan. Kemarin gampangnya gue diskusi sama Mike gini. Mike coba gini, misalnya kita lagi di lurusan di hanggar, lu udah dapat posisi mobil misalnya segini lah, seaksel kemarinnya Magnussen sama Perez. Ya, seaksel ban belakang ketemu ban depan gitu. Kemudian lu gue pepet sampai ke rumput, Mike. Lu marah nggak? Maksudnya fair nggak sih? Kemarin gue insiden gue ngobrol ke Mike gitu. Enggak kan? Karena lu sebenarnya udah ada di situ. Lu tidak bisa magically disepir. By the time bannya Magnussen sudah ada di situ di lurusan, which is bukan tempatnya lu ngangkat rem, itu poinnya adalah lu harus memberikan space. Kalau salah satu ada yang harus angkat gas untuk menghindari crash, itu berarti ada yang tidak respect terhadap orang lain di situ. Poinnya pertama itu. Kalau poin yang menyalahkan Magnussen bisa dibilang begini, Magnussen mungkin terlalu oportunis ketika dia terlalu percaya sama Perez. Dan di sini Perez kalau lu lihat replaynya dia ngecek kaca 3 kali, coy. Iya, lu boleh nonton, dia nengok 3 kali. Ya gue tahu adrenalin mungkin lagi tinggi. Dia nengok 3 kali, dia paksa pepet kanan. Mungkin dia nggak mau hilang posisi lagi ketika saat dia hilang udah posisi kesalip sama Sauber, sama kan? Sauber. Ya kan, jadinya lu nggak mau makin mundur lagi. Tapi di satu sisi, ini ada satu panduan balap lagi yang memang ada ditulis juga di appendix balapan biasanya. Menjadi benar di dalam benar atau salah di dalam sebuah insiden itu tidak selamanya membuat lu benar. Dalam artian gini, kalau lu buka ke kiri sedikit, crash-nya tidak akan terjadi, balapan lu masih berlanjut. Toh ketika lu tutup ke kanan, balapannya udah kelar, coy. Balapan lu jadinya kelar di situ. Ya mungkin nih, let's say mungkin opini gue salah, terus Perez yang bener lah, 70% salah Magnussen atau 80% salah Magnussen. Tapi untungnya buat Perez apa? Itu yang kadang-kadang Perez juga percaya Magnussen bakalan lift off kali. Sama-sama saling berpikir seperti itu. Iya, Magnussen mikir Pereznya bakal minggir, Pereznya mikir ini lift off nih, orang ada kick. Masalahnya tracknya lebarnya ini. Ya itu makanya yang tadi gue bilang sebenarnya tidak ada keharusan dari Perez untuk mepet ke kanan. Ya. Maksud gua kalau lu memang maksud lu kalaupun lu harus beradu braking di depan di Massenet, gue yakin itu Red Bull masih lebih bakal di depan daripada Magnussen. Ya kan, gripnya jauh lebih bagus kan. Benar. Ya, itu guys ya. Yang kayak gitu menarik lah. Ya. Menarik. Jadi itu POV dari steward ya, dari yang punya akreditasi steward di IMI. Tapi tetap bener. Kayak itu tetap 3 lawan 1 guys sih. Jadi stewardnya nggak penting. Iya, kalau misalnya kita di board, ya serius. Dua sama Pak. Dari kemarin soalnya aku nyalain Perez juga. Oh tadi Anda menyalahkan Magnussen tapi. Magnusnya oke lah. Karena Oke. lihat POV dari selesai. Warga. 3-2. Gua Dims sama Dityamu Magnussen, kalian berdua. Iya. Kelar. Kita ini board of steward, mungkin penaltinya akan dilempar ke Magnussen. Karena 3 lawan 2 gitu. Oke, karena gitu memang harus ganjil. Ya itu guys ya, mungkin kalian tulis di kolom komentar ya. Menurut kalian
Ya ini buat inilah, buat insight, buat belajar aja teman-teman ya. Menurut kalian gimana? Apa pandangan kalian tentang insiden tersebut gitu kan? Mungkin bisa kasih ya. Kita nggak bercanda. Ilham soalnya beneran punya sertifikat. Ya Ilham beneran steward guys. Jadi kita apelin. Ada SIM-nya ya, ada SIM-nya ya. Surat izin. Kalau yang ini bener kalau surat izin menyetiword nah tuh. Menyetiword. Printed out guys. Have it printed out di bawah aja tuh. Oke. Itu ya tadi insiden untuk yang gue kasihan sih Hulkenberg. Asli itu kasihan banget. Aduh. Kasihan banget. Lu tau gak, tapi menurut gue gini loh. Apa namanya? Ini kalau bisa kita bilang ini semuanya adalah lu udah jatuh ketimpa tangga. Perez udah jelek, Haas udah ke penalti. Tuh gak? Misal nih in another world 1. Another world 1 adalah Haas tidak di penalti. Haas itu udah di depan coy. Ya kan? Dua-duanya di penalti. Iya. Nih, itu baru satu. Another world 2. Kalau misalnya Haas mereka start dari pit lane, ya kan, lu ya, itu awalnya dia start depan, terus dia memutuskan untuk start pit lane, terus dia nggak jadi oke, kita start dari ini aja deh, dari paling belakang, and then lu balapan satu tikungan, lu gue ngerasanya anjir lu nggak hoki banget, gila, wapak lu mana? Menurut gua ya, hokinya itu dipakai sama Sainz karena bahasan ini pasti nyambung sama bahasan Sainz di depan. Kalau kita suka teori-teori kayak butterfly effect ini kita bahas Sainz ini bener-bener yang namanya ini penyelamatnya Sainz ya. Penyelamatnya Sainz. Sainz harusnya udah DNF itu. Iya, kalau nggak ada red flag kelar itu McLaren dua-duanya podium, bukannya si Sainz yang podium. Anjir, kemarin Ferrari sih. Jadi ini mengacu ke Ferrari guys ya. Emang harinya Ferrari, emang harinya merah guys. MU ya kan. MU Ducati merah udah. Iya kan? Ferrari. Karena kalau Sainz kemarin DNF, Ferrari poinnya kecil guys ya. Ferrari habis Ferrari. Iya. Ini sekarang 1-3 poinnya jadi udah ada selisih berapa? 31 poin kemarin Leclerc sama ini. Itu WDC. Oh ya, WCC-nya selisih 20-an poin kalau 20. Ya, hampir 25-25-an gitu. Jadi sangat dekat sekali teman-teman ya, karena kemarin dan ketolong ya. Kemarin juga banyak yang bilang, ini Carlos Sainz tadi belakang nih. Terus gue bilang enggak, kemarin di Australia ada kejadian kayak gini, dibalikin beneran kan, dibalikin ke P3. Itu tuh belum 2 sektor guys ya, jadi belum 1 lap juga sih, lebih deketan di Australia kan cuma 1 tikungan tuh crashnya. Australia itu dipanggil red flagnya pas banget garis sektor 1 habis gitu kan, leader lewat sektor 1. Kemarin tuh si Leclerc sama Piastri dia itu udah sampai novel chicken. Iya, udah novel chicken. Ditabrak kayaknya. Iya, jadi hampir ditabrak malah. Oke. Nah, udah sektor 2 ya, udah 2 habis ya, ya. Jadi mungkin berarti peraturannya diambil karena belum 1 lap kali ya, jadi diulang gitu. Jadi sebenarnya lebih ke apa ya? Lebih ke belum masuk ke sektor 1 sih. Ada Suzuka kan? Suzuka kan ketika Tico sama Magnussen crash kan dia maksudnya semua grid. Maksudnya semua grid belum selesai sektor 1 gitu ya. Belum. Joe-nya kan pelan-pelan, dia bingung mau maju tapi banyak. Itu diberi semua coy. Itu diberi semua anjir. Ya kan. Jadi kemarin itu akhirnya. Bener, kayak gitu guys. Jadi yang posisi gridnya kan diambil dari pit asik kan. Dari pit asik itu ada safety car line 2. Itu dari situ diambil dalam kayak gitu. Makanya saya balik ke pit 3. Nah, ada guys, orang udah VSC, udah red flag, ada yang bertumbuh guys main Rocket League ya di tunnel sektor ya. Ada tuh orang Prancis. Ada ya di entry tunnel sektor ya. Itu lucu banget. Itu gue kagetnya double. Yang pertama gue kaget adalah gini, anjir dia ngedive di portier, goblok. Terus yang kedua adalah anjir yang di dive Alpine, goblok. Dia sendiri loh. Dia sendiri. Anjir.
anjir. Kalau kemarin tuh kami ngomong kayak, "Bang, yang ini ada dihina enggak?" Enggak ada dihina. Alvin begitu. Ini kita hina nih harus. Ini harus kita hina nih, harus kita hina ini. Harus Cina. Harus kita hina. Halal Cina. Awalnya gue nggak mau hina siapa-siapa, troll juga bagus lah. Alvin begitu, minta gue hina gitu loh. Itu ya. Nah, dari top 10 kan dari top 10 tapi malah langsung di take down. Anjir. Iya. Kayak for what gitu loh. Untungnya apa sih gitu ya? Iya, untungnya apa? Tujuannya. Nah, ini kalau Magnussen sama Ceko oke lah, mereka beda tim pengen posisi gitu kan. Ini timnya sama, boy. Sama, boy. Itu penyakitnya Ocon, guys. Emang Ocon itu musuh ya, guys ya. Kalau ada di otaknya Ocon nih, musuhnya itu nih Ocon, teammate-nya baru tim lain, guys. Jadi emang yang harus nyalain itu teammate-nya dulu. Ada iya itu di bawahnya, guys ya. Jadi emang Ocon aku nggak tahu jalan pikirnya gimana, tapi dari dulu satu tim sama Ceko di Abu di Singapura gitu kan. Terus Alonso di Spa dulu ya? Spa. Yang ya, mau entry Baku. Guys. Singapura katanya. Kita ngomongin Alvin pas banget. According to Sky Sports News, Esteban Ocon katanya bisa aja di big drop di Canadian Grand Prix. Ayo kasihan banget. Masuk akal. Karena lu tau gak sih abis balapan bosnya siapa sih, Famin ya? Bruno Famin ya. Pak will take appropriate action kan. This is inappropriate. Iya. Untung kemarin Gasly, itu untung Gasly masih poin ya. Coba kemarin Gasly nggak poin itu, wah itu lebih parah lagi sih. Itu marah. Poin guys. Second flag langsung kontraknya dibuang gitu, dibakar sama Bruno Famin. Ini kontrak nih. Ocon. Jadi mau Ocon sono, ogah gue ikut-ikutan. Ini gue out guys. Ini sekarang gue jadi Ocon sih, sekarang gue lagi mijetin Bruno sih. Sorry bro. Sorry bos. Gue akan nulis di kertas ya. Saya Esteban Ocon gak akan mengulangi sampai 1000 kali guys. Gue akan tulis ya gitu 1000 kali. Lagi. Gimana anjir? Itu kayaknya berarti apa? Science to Alpine ya next. Janganlah. Ini sains soalnya masih belum jelas ya guys ya, kemana ini sains. Belum jelas ya. Masih belum tapi jelas ya. Tapi ya. Untuknya yang terburuknya emang itu sih, emang kontraknya diputus sih. Enggak putus Pak, ganti panjang, ganti extend sih. Ocon kalau misalnya besok digantiin di Kanada sama siapa? Mick atau siapa? Mick paling enggak cek Tuhan. Cek Tuhan. License-nya udah cukup belum? Enggak, digantiin sama ini, sama Mini. Mini siapa? Ya belum bisa dong. Bisa dong Gabriel Mini. Gak bisa ya? Paling masuk akal tuh kayaknya kalau dari keluarga Alpine ya Mick Schumacher. Jack Doohan nggak bisa Jack Doohan. License-nya kita raguin. License-nya tuh. Oh, Mick Schumacher ya. Yang belum kita tahu lisensinya kan. Mending sama lebih safe aja sih lu ngasih ke orang yang tolonglah Alpine, boleh Mick Schumacher biar Zo ada temennya di belakang. Ya kan? Kalau mungkin kasihan coy. Biar kelihatan jadi trio guys ya. Biar kelihatan Zo Sargent sama Mick Schumacher, nah biar kelihatan tuh siapa yang paling terbaik di antara mereka bertiga gitu. Ya kan? Mori kan. Mori kan. Biar kasihan soalnya. Liga F1,7 itu. Iya 1,7 jadi boleh lah, setuju gua Ocon diganti Mick, tolong ya. Kayaknya lebih masuk akal gitu. Ocon kayaknya terlalu egosentris ya. Yakinnya dia dari dulu kan kayak gitu. Nggak berubah ya. Sebelumnya kan di Miami juga pernah kan di Miami kan dia. Di Miami pertama kan juga sama kan dia juga ngetes di Chicken kan. Tapi ini semua menurut gue bukan salah Ocon sih. Salahnya ini Otmar. Ngapain coba nge-hire Ocon sama Gasly? Jadi satu. Gue inget banget di Drive to Survive Otmar bilang, untuk menjadi teammate kalian gak harus berteman. Itu gue inget banget line itu tuh. Makan tuh Otmar. Lihat. Makan tuh. Lu aja dia cabut karena dia aja cabut gitu kan.
cabutnya Dia pergi kan. Nah ini cabutnya ntar Ocon bisa sama kayak Otmar ya, di tengah-tengah balap bawa koper. Itu direview-kan loh itu loh. Itu kocak sih kalau kayak Kasian gitu. banget anjir itu. Kuali gitu kan. Tiba-tiba Ocon di foto udah nggak pakai baju Alpine gitu guys. Tiba-tiba pakai kaos. Tiba-tiba Mick Schumacher. Putih gitu, cabut. Itu Drive to Survive langsung dijadiin 2 episode guys itu guys. Nah, ini kemarin udah 1 episode sendiri. Ini Monaco udah kasih ya besok Drive to Survive gue yakin apa ya? Prince of Monaco. Pasti gitu-gitulah pasti. Yakin gue. Pasti. Yakin gue. Ya kan 1 episode sendiri nih, ya kan untuk Leclerc kan. Harus lah kalau apa enggak mau dihujat pasti. Pasti rame guys. Gitu ya. Ocon udah enggak usah terlalu lama lah, emang wataknya enggak berubah kayaknya dari dulu ya. Iya kan. Kirain itu udah kayak move open lobby gitu. Kirain tuh semakin umur semakin dewasa dalam apa mengambil keputusan lah gitu kan. Kan biasanya mungkin kalau masih muda mungkin masih agresif lah, wajar lah ya. Ini sama aja ternyata gitu. Masih contoh Max Verstappen guys. Verstappen dulu sebelum tahun 2019 itu kan lawan teammate kayak bodoh amat mau teammate mau pembalap lain selalu di default, tapi sekarang udah kalem gitu kan. Ini Ocon dari dulu masih sama gitu. Jadi kayak mentalnya malah merusak tim sendiri gitu kan. Pada akhirnya yang rugi ya tim sendiri. Kemarin dia nggak bisa lanjut balapan dan untungnya Gasly masih poin loh. Untung banget itu Gasly masih poin. Yes. Harapan satunya. Jatuh tuh foto Toto tuh. Sorry. Toto udah siap ini ngirim Mick Schumacher ke kandang Alpine katanya. Misi. Paket. Jadi itu ya untuk Ocon teman-teman, mungkin kalian bisa komen aja keluh kesah atau sumpah serapah kalian terhadap Ocon. Silakan komen aja dulu ya. Ya, jadi bahas lanjut kemarin Monaco, mungkin kita bisa highlight juga tentang performa dari Red Bull ya yang cukup apa ya bisa dibilangnya mencengangkan ya kan untuk bisa kita bahas ambiar gitu kan, karena lumayan ambiar. Karena Red Bull tahun lalu di Monaco dominasi sekali ya. Max Verstappen ya. Gua nggak bilang yang lain ya. Max Verstappen ya. Verstappen bukan Red Bull bukan. Saatnya kita meng-quote apa yang kita sebutin di turning point sebelumnya. Kalau lo mau lihat performance dari mobil Red Bull, lo lihat di mana Ceko quali. Iya. Real guys. Itu berarti bulan. Dan gue defend Ceko. Ceko kualinya jelek karena traffic. Nggak ngaruh. Ngaruh ya? Nggak ada alasan lu ada di apa namanya di bottom 3 gitu loh. Mobil lu nggak harus pakai roket loh. Minimal ya kalau mau ketendang di Q2 gitu lah, kayak Q2 oke masih. Ya kayak Q2 oke lah ya. Ini Q3 gitu. Ini Q1 coy. Q1 ke Q1 ya. Parah. Digoreknya ini double guys ya. Levelnya double guys. Iya benar. Jadi mobil Red Bull kayaknya mulai apa ya? Pengamat gitu, berita-berita udah bilang kayak Red Bull nih lagi downfall, apalagi dengan crash kemarin Ceko itu bikin apa namanya 2 juta sampai 3 juta dolar untuk Red Bull membetulkan mobilnya Ceko yang mana menunda upgrade ke depannya gitu ya untuk Red Bull ya. Jadi mobilnya bos. Ya. Mungkin Bro Dityamup nih ada info-info insider mungkin kenapa kok Red Bull kok semakin ambiar nih bro? Kan lu ada sumber-sumber terpercaya gitu mungkin. Kalau dilihat dari jauh ini ya apa ya? Emang pure mobilnya aja sih yang emang apa ya? Mungkin nggak sedominan tahun lalu. Yang pertama, yang kedua emang rivalnya emang kenceng sih. Yang rivalnya upgrade gitu ya. Rivalnya kayak Ferrari tambah kenceng. Tapi yang utama lagi apa ya? Mereka itu belum menyembuhkan problem dari mobil musim lalu. Itu di seputaran keping sama terkait bumpy itu mereka masih kurang oke lah. Iya. Kayak di Monaco kan bagus sekali kan, itu kan sekitar 2 itu kan sangat bagus ya. Red Bull nggak bisa kayak apa, nggak bisa force nggak bisa tinggi dia mereka. Iya. Mereka sudah begitu mereka tinggiin floor itu udah ambil. Porposing gue tinggiin. Porposing yang apa oversteers, yang wheel spin apalah itu pasti udah ngalamin mereka.
Sama kemarin baca dari berita lu dari F1 Speed juga nggak sih yang masalah apa namanya simulatornya nggak sinkron ya sama real life-nya. Simulatornya nggak sinkron. Tapi kalau simulator sih kurang tahu ya itu masalahnya. Jangan kan dulu Marco kan suka iya. bohong. Udah tua suka bohong bang. Wah jangan ya. Bah jangan bah. Udah deket bah jangan bohong-bohong bah. Anjir udah tua suka bohong. Kurang tahu ya. Tapi 2024 guys ya. Secara overall memang RB20 nggak sekuat tahun lalu sih. Iya. Gitu. Memang apa? Ya. Banyak celahnya lah. Banyak celahnya buat interpretasi sama musuh lah. Gue ya sebagai tifosi BT-nya ya, karena sekarang giliran Red Bull ambiar, ada McLaren yang ngikut ke atas. Aduh, tambah lagi nih musuh gitu kan. Harusnya kan Red Bull ambiar, Ferrari-nya doang yang naik. Ini enggak, McLaren ikut naik. Gue juga ya. Iya. Jadi aduh. To be fair, sekarang itu jujur kemarin yang masih lebih kenceng itu McLaren menurut gue ya. Kalau apa? Secara overall yang masih lebih kenceng itu McLaren. Iya. Mungkin kalau McLaren lebih kuat di low speed nggak sih? Kayak low speed gitu nggak sih? Enggak. McLaren malah di low speed malah kurang mereka. Oh malah kurang ya? Berarti bagusnya di high speed. Di medium sama high speed kayak Timor lah. Berarti besok di Kanada kenceng nih McLaren nih kayak high speed. Kan urusannya panjang nih, banyak kan. Fast corner juga. Banyak tikungan nanggung gitu. Apalagi di RS-nya 2. Oke, ini menarik guys ya. Nanti kita akan lihat di Kanada apakah kemarin soalnya kan kita ya of course kita nggak bisa lihat secara overall ya karena kemauan aku ya basically emang kereta-keretaan doang gitu ya. Jadi tanpa adanya strategi. Strateginya kemarin nggak ada karena udah ganti ban di red flag ya teman-teman ya. Jadi mungkin itu ya buat info buat kalian kenapa kok nggak ada ganti ban, kenapa kok nggak pit stop sama sekali ya karena mandatory pit stopnya udah di serve di lap 1 ketika red flag gitu ya. Prioritas by the way. Betul. Guys. Jadi dan masih ada yang mencoba untuk ganti ban juga, ban baru seperti Verstappen dan Hamilton tapi nggak ngefek apa-apa ya. Membuktikan bahwa emang di Kenapa? Jangan itu Sargent. Sargent kenapa? Hard ya. Oh ya, iya, dia para rival gantikan ban yang sama deh. Iya. Mungkin expect satu ini lagi kali, expect satu pit lagi. Satu pit stop cycle lagi. Mungkin tire decknya William nggak sebagus yang lain kali mungkin takutnya atau gimana gitu kan. Tapi Albon juga bisa sih ya kan, Albon bisa lancar juga. Iya. Itu dia main kucing-kucingan berdua. Albon kucing-kucingan berdua itu. Albon tire whisperer, tapi tire whisperer kemarin sih Russell pakai medium. Medium. Tapi gue rasa ya kalau lu going berapa 3-4 second slower dari seharusnya mobil itu jalan sih harusnya ya emang bisa aja considering nggak kaget toh nggak kaget. Kemarin Russell kan pelan banget sih. Emang pelan banget. Soalnya kan waktu Bottas ya yang keluar pit ya. Bottas ngetes ke pit kan terus balik ke belakang itu kan dia lapping 16 kan. Sedangkan leader itu lagi lapping 19, Russell lagi lapping 20, which means lu nggak ngasih pressure apa-apa ke kemarin di Monaco nih. Lu gitu loh. Misalnya nih lap 60-an itu ada safety car. Apakah P1 2 3 4-nya masuk nggak? Nggak. Tergantung gap. Kalau ada yang masuk menurut gua Norris bisa. Ya. Satu tergantung gapnya kan. 1 2 3 Norris sama Norris sama Hamilton. Norris itu hampir punya gap soalnya kemarin untuk ngepit. Tapi kalau safety car ada gap, jadi ada gap kan 16 detik cukup. Jadi ada gap. Ya. Masalah kalau Norris ngepit dia basically lose nothing. 60 bisa speed ban soft tuh. Bisa ban soft ya? tuh. Coba bisa. Tapi pertanyaannya bisa nyalip nggak ya? Wah, itu beda urusan. Beda lagi. Belum tentu. Tapi maksud gua ini kalau kita bicara what if itu kalau kemarin ada safety car yang bisa pit adalah Norris Hamilton. Atau kalau misalnya ada gap 3 detik lagi yang dibuka sama Sainz, itu yang bisa ngepit itu adalah Norris.
Karena kemarin kita sempat ngobrol juga kan di live. Kita bilang gini, itu Sainz lagi main kucing-kucingan sama Russell di posisi 5. Yep. Jadi dia itu ngegantung gapnya jadi 19 detik. Ada momen dia jadi 20,8. 25 Dan lah. itu beneran satu-satunya window di mana Norris kalau mau ngepit risky tapi bisa ngepit untuk ganti ban. Which is nggak diambil juga resikonya sama McLaren karena pit pasti ada faktor-faktor aneh bin ajaibnya, ada faktor. Dan gue yakin ketika dia ngelihat Norris ngepit itu call-nya Mercedes pasti lu push as hard as possible untuk matiin that pit window itu loh. Benar. Itu ada pit window 20,8 bukan berarti bisa tetap di depannya Russell. Itu Russell bisa nge-push lagi tuh. Bisa nge-push Betul, lagi. Iya. At least itu harus ada jarak 25 detik kalau di 25 lah. 25 ya. Ya 25 detik itu aman banget 25 23 bisa minimal 21 aman gitu kan. Minimal 21. Iya, kemarin aja Norris 20 terus sama Russell. Jadi kayak nanggung banget. Kalian lihat deh abis ini kalian coba tonton replay atau highlightnya. Itu gapnya Norris gak pernah nyentuh angka 22 kayaknya gak pernah. Norris ke Russell karena Carlos Sainz itu nahan. Iya, Carlos Sainz juga nahan. Dia bahkan nahan saking nahannya gap dia ke Oscar sempat 3-4 detik kan. Jadi kayak ada at some point itu kayak 5-6 lap jarak di depan tuh top 4 menjauh. Tapi sampai beberapa lap kemudian nempel lagi gitu kan karena gapnya si Russell karena Oscar juga mungkin Oscar juga nursing tire juga kan jadi Leclerc juga nursing tire makanya pas lap-lap terakhir kan bisa di 8 detik tuh akhirnya di push tuh sama Leclerc itu 20 lap terakhir udah nge-push itu Leclerc 10 lap terakhir karena kalau lihat di datanya itu nge-push banget. Iya deg-degan karena kan waktu sama engineer dibilang kan kan Leclerc kan radio kan ingat kan kemarin dia bilang gini masih ada margin nih mau lihat gak berapa marginnya nggak usah kata terus Leclerc bilang root santai nggak kita tahu kok kita tahu anjir oke ya semoga semoga Ferrari emang beneran kenceng lah karena besok di Kanada karena harusnya bagusan McLaren ya secara mobil ya secara track lebih bagusan McLaren katanya lebih bagus di lurusan jadi let's see. Optimis lah. Wih, tifosi optimis ya. Nggak masalahnya kita masih oke sih. Kita masalahnya lawan McLaren misalnya udah oke nih. Masih ada Max Verstappen boy. Max Verstappen tuh ya kemarin guys aku sempat bandingin kualinya Verstappen, Piastri sama Leclerc. Itu walaupun Verstappen di P6 dia masih ada beberapa poin Verstappen lebih kenceng daripada dua pembalap di atas gitu. Jadi 1-2 masih ada beberapa spot yang kalah dari Max Verstappen itu di Monaco guys. Yang nggak tahu besok di Kanada gimana tapi kalau ngelihat forma Verstappen di Kanada kemarin kemungkinan besar corner exitnya at least di corner exit bisa ngimbangin kalau nggak Ferrari McLaren-nya lah ya. Tapi of course ntar kemungkinan besar Red Bull pun bakalan drop di sektor 1 karena tadi udah dibilang juga Red Bull nggak kuat sama polisi tidur yang tinggi-tinggi banget. Yang mana sektor 1-nya Kanada gitu kan medium speed-nya itu dibarengin sama curve-nya tingginya nggak ngotak gitu. Jadi yang shake-shake itu terutama. Verstappen masih bisa kenceng cuma harusnya Norris sama Piastri terus juga duo Ferrari pun harusnya at least masih in the mix lah. Jadi besok kayaknya secara teori 5 pembalap bisa menang di Kanada. Yes. Iya. Ceko nggak dimasukin? Sedih ya lu ngomongin 5 ya Pal ya. Sedih ya. Ngomongnya 5 gitu lah. Apa timnya 3 tapi yang diomongin 5 loh. Kan yang masukin tuh Max bukan Red Bull. Iya Max Verstappen. Ceko Ceko itu pernah menang di Jeddah dan Baku loh. Masih bisa loh. Bro, itu kapan? Kapan? Coba kapan, Mike? Kapan tanggalnya, tahunnya, Mike? Tolong sebut tahunnya.
Sebut tahunnya apa? Kalau di luar tahun 2024 nggak valid. Guys, Nggak ketik valid. 1 kalau kalian fansnya Ceko guys. Emang ada. Ya siapa tahu, penasaran juga kan gue kan. Ya itu guys ya. Oke, sebelum kita akhiri, mungkin ini udah hampir sejam. Kita mungkin bahas dikit tentang Yuki. Honorable mention. Honorable mention ya, kemarin di Monaco Yuki, Albon dan Gasly yang berhasil. Albon kemarin bawa pulang poin ya? Gue lupa. Bawa 2. 2 poin. Berarti 8, 9, 10 ya. Yuki, Albon, Yes, Gasly ya. yes. 8, 9, 10 ya. Ya. Jadi Gasly ya. Wah itu kalau gak dapat poin sih, Ocon gue tonjok sih kalau itu di Gasly. Asli. Gue Harus poin. buat tonjok Ocon guys. Sumpah, menonjoknya tapi nggak pakai tangan, pakai ini pelek bannya F1. Wah enak tuh. Dang. Berat kan ya? Ya jadi bodoh gitu kan. Ya kan jadi nggak pakai bannya ini aja, ban yang ditinggalin sama Lance Stroll di pit entry. Wah. Tampar pakai itu guys ya. Itu. Jadi ya itu terbaik. Yuki cukup konsisten ya kalau kita bahas Yuki sebentar kayaknya cukup konsisten di beberapa Kalem, kenceng, tenang, sama dengerin engineer banget, nggak ada Layak. sama sekali. layak untuk gantiin Perez gak? Ya. Eh, So far dari performanya kalau di at first glance ya itu kelihatannya jelas layak sih. Udah ada peningkatan lah. Development dia tuh kelihatan banget loh, perbedaan dia dari musim lalu sama 8 balapan awal musim ini itu kelihatan banget perbedaan dia, peningkatan dari secara karakter, secara pace dia di track itu udah kelihatan banget. Jadi so far kelihatannya deserve buat dapat kontrak di Red Bull. So far. Tapi Kalau aku kok nggak setuju ya. Nah, kenapa? Berarti kenapa? Kenapa ya? Karena emang yang pertama Tsunoda masih muda, terus yang apa ya istilahnya experience dia mungkin belum cukup buat Red Bull. Yang secara experience secara itu kan beda banget. Dari lingkungan kerja, lingkungan intens, tekanannya beda banget dari Racing Bull. Ya. Iya. Kita tahu kejadian kayak Albon, Gasly, ya mungkin beda-beda terus ya beda-beda juga, tapi Red Bull kayaknya nggak mau ulang kesalahan itu dengan Tsunoda. Betul. Mereka tahu apa yang dirinya kayak apa. Belum lagi harus dengan pasapannya kayak gitu, yang bagusnya kayak gitu, mungkin terangannya bakal gede banget kan. Yes. Itu, Nah, tadi gue bahas ini di live stream. Kayaknya juga bakal apa ya, Red Bull bakal nyari yang nyari kayak Perez sih. Mungkin kayak Perez ya, yang pengalaman lah ya. Kayak Perez, mungkin Ricciardo, mungkin Sainz, mungkin Ocon, bisa jadi Ocon. Nah, kemarin gue juga bilang tadi gue bilang di live stream gue juga, karena Red Bull tuh kayaknya karena sekarang mereka targetnya adalah WCC dan WDC teman-teman ya. Jadi as long as Perez bisa bikin Red Bull ini WCC dan WDC, gue yakin Red Bull puas sih dengan performa Perez. Gak peduli dia mau DNF berapa kali, pokoknya berarti Perez tuh bergantung sama hoki-hokiannya Ferrari sama McLaren juga ya. Ya kan? Jadi kalau kayak gitu kan juga tidak benar guys ya. Maksudnya tahun lalu kan Ferrari juga nggak bagus, McLaren nggak bagus, Aston yang sempat bagus sebentar turun lagi gitu. Jadi tahun lalu Perez tuh bergantung sama nasibnya tim lain. Sekarang masih bergantung, tapi kayaknya tahun ini lebih apes nih. Kayaknya Perez lebih terlihat kalau hokinya habis, lucknya habis gitu ya. Habis hokinya. Dan gue bilang tadi sih, gue diskusinya gini sama viewer gue ya, bilangnya kayaknya Red Bull itu butuh hilang WCC sekali 2 kali deh, baru kayaknya mereka mau ambil take risk untuk naikin someone ke Red Bull. Karena sekarang targetnya, kenapa kok mereka walaupun Perez performanya kayak gitu, kenapa masih ditahan? Bahkan ini berita terakhir barusan dari Formula Racer, Perez consideration di kontrak lagi sama Red Bull ini barusan aja. Jadi ya itu karena mereka masih ngincernya WCC teman-teman. Tapi kalau mungkin kalau tahun ini katakanlah misalnya Ferrari atau McLaren yang somehow bisa WCC, mungkin Red Bull akan consider nggak perlu Perez ya? Kita ambil coba aja lah, siapa tahu. Toh Red Bull juga capable buat nurunin orang dalam beberapa race doang. Kalau misalnya memang nggak works, ganti aja lagi gitu kan, selesai. Gitu. Karena masalah kita punya Lawson juga sama Red Bull sama sekali nggak diperhatiin. Kasian kan, pada performanya bagus banget loh kemarin waktu gantiin Ricciardo. Kayak Berman dianggurin gitu. Untungnya Ferrari punya slot ke Haas gitu ya. Ini Red Bull udah punya 2 tim,
malah nahanin Ricciardo sama ya performa yang sama lah ya, satu yang muda, satunya pengalaman gitu mungkin ya, performanya maksudnya formulanya sama Red Bull sama Vicarb gitu, jadi agak sangat disayangkan. Jadi tapi mungkin kalau misalnya tahun ini kalah WCC, mungkin Red Bull bisa consider untuk mix and tapi match. kok aku mikirnya bukan masalah pembalap ya, kalau aku ya mikirnya ya lebih ke mobil sih. Karena memang Red Bull ini kan punya apa ya, punya tendensius lah, istilahnya tendensius mobilnya itu setting buat Verstappen aja gitu. Buat Verstappen, benar. Ya. Buat Verstappen aja, bukan buat apa ya, bukan buat around sama balap bisa. Paham. Memang Albon juga pernah bilang gitu. Albon bisa kan. Ya, Albon pernah bilang gitu, terlalu liar mobilnya. Terlalu sensitif, terlalu oversteer-nya liar. Berarti setup gitu. Yang kayak gini mungkin bisa di-apply di Vicarb kali untuk ngetes gitu. Mereka siapa di antara Ricciardo atau Yuki yang possible untuk bisa, maksudnya mungkin nggak dibikin 1 banding 1, tapi bisa dibikin mobil Vicarb itu ke arah mungkin. Maksudnya ke arah Verstappen. Oversteer. Jadi ngelihat Yuki gimana nih di Vicarb, masih bisa nggak? Kan simpelnya gitu aja sih. Enaknya Red Bull tuh punya 2 tim bro, gampang, ya kan? Gampang. Tinggal setting. Oke, Yuki kita tes dulu kali. Lu setahun ini lu akan pakai setup oversteer, bisa nggak? Kalau memang bisa, yuk naik ke Red Bull gitu kan, selesai. Gue rasa emang karena package-nya beda aja sih tapi. Iya. Maksudnya lu nggak bisa kita bayanginnya gimana Mike? Let's say kita bayanginnya ACC. Iya, paham. Nggak mungkin bisa 1 banding 1. Gitu pasti. Cuma kan bisa lu ada pressure untuk perform juga. Iya, benar. Maksudnya ada team interest above owner interest gitu loh. Oke, tapi pertanyaannya sampai kapan nih Red Bull mempertahankan Verstappen gitu? Maksudnya apa nggak nyari? Verstappennya apa Pereznya? Verstappen maksudnya nggak mulai nyari prodigy nih? Maksud gue gitu, nggak pelan-pelan gitu. Karena kan Verstappen kayak Vettel. We'll see, kita lihat duitnya nanti di mana. Karena Verstappen kan sekarang aja udah mulai terseok-seok nih. Terlihat sih, ya gue nggak tahu, maksudnya masih nyawanya masih panjang apa enggak kayak Lewis Hamilton 7 kali, atau mungkin kayak Vettel yang cuma 4 kali kelar gitu. Kita nggak tahu juga. Terus Red Bullnya fall off gitu kan, somehow ntar 2026. Apakah we misalnya don't know for sure, tapi kayaknya sih sampai 2025 harusnya mobil packing ordernya mungkin akan masih Verstappen dekat begini. Mobilnya masih basic. Apalagi Verstappen orangnya random gitu. Tiba-tiba gue berhenti F1 bosen. Sim racing aja. Red Bull ketar-ketir. Oh ya anjir, gimana nih? Kita pakai pembalap siapa nih? Ya kan Mick Schumacher masuk Red Bull gitu. Bingung enggak lu? Jadi tapi itu ya, so far ya ini masih panjang sih. Ini kita cuma bahas pembahasan yang nggak jelas sih teman-teman. Cuma penasaran aja prodiginya Verstappen di Red Bull siapa, karena Vettel kan prodiginya Max nih. Vettel, ya kan, Vettel Max. Nanti Max siapa gitu, karena sekarang belum ada lagi sih, harusnya di stable. Sekarang lagi nggak ada. Sekarang Max masih dia mesti tiba-tiba setengah doang ya. Ya kan? Nah, udah ada awan. Oke, udah balik lagi dia. Karena Max sekarang kan masih masih peak performance lah ya, masih bagus, but we'll see. Ya. Mungkin sekarang udah mulai ada pesaing ya. Sekarang udah mulai ada pesaing. Jangan kita kalau misalnya yang tadi Nopal bilang kan Max masih ada kayak unggul di beberapa part gitu kan. Gue nggak mau, gue lebih ngelihat ini sebagai satu dipnya Red Bull aja sih, daripada wah aja Red Bull udah ini. Beberapa faktor karena yang pertama adalah gapnya harusnya tidak sejauh itu, 0,3 kan sama Charles, sedangkan mungkin sama Sainz masih 0,1 lah, sama-sama 0,5 atau 0,4 sih gitu kan. Yang pertama adalah gapnya besar, tapi itu faktornya ada beberapa. Yang pertama adalah Max kan nggak dapet second lap-nya dia kan, karena dia nabrak tembok. Yang sampai sekarang kayaknya gue belum lihat footage-nya dia nabrak tembok di mana. Tapi Max Verstappen tuh bilang satu itu. Max tapi bilang katanya nggak bisa di top anyway karena dia di center tapi 2. Maksud gue gapnya tidak sebesar itu.
Considering tahun lalu Ferrari itu cuma 0,1 atau 0,2 di sini. Alonso kalau nggak salah 0,1 doang deh di sini kan tahun lalu. Tahun lalu Alonso mau pole nggak sih? Hampir pole tuh Alonso. Emang tidak, Red Bull tuh di sini memang package-nya tidak bagus ya. Kuat itu, dan memang kan development basically sampai 2025 kan nggak akan ada, tapi nggak akan banyak kan. Apalagi lu winner percentage win tahun lalu dan kawan-kawannya kan makin sedikit kan, karena memang aturannya dibuat kayak gitu. Tapi gue ngeliatnya kayak ya mungkin ini cuma satu dip aja lah. Gue masih meregard Verstappen sebagai salah satu pembalap yang paling talented di antara 5 pool talent yang ada di sini, karena dia paling bisa nge-pull clutch moment lah kita ngomongnya. Ya. Max paling konsisten lah ya, bisa dibilang konsisten. Leclerc masih ada salah-salah, masih mistakes gitu ya. Norris juga masih belum dewasa juga. Piastri ini Piastri gue percaya kayak bisa jadi the next Verstappen ya. Next Kimi sih. Next Kimi menurut gue. Next Kimi. Musim ini Piastri bisa menang guys. Bisa menang. Yakin. Gue yakin bisa menang nih Piastri. Karena tergantung sih, kalau Red Bull tiba-tiba balik kacir ya mungkin agak susah, tapi kalau misalnya Red Bull kayak gini terus, Piastri bisa some tracks bisa menang nih. Mungkin besok Kanada possible. Ya mungkin ketika ada posisi gimana bilangnya, 2 lawan 1 Red Bull, misalnya akan ada posisi 2 lawan 1 Red Bull dan McLaren 2 driver, Red Bull 1 driver gitu, akan ada momennya kalau misalnya Piastri di depan dari Norris, dia akan dapat dia akan dapat prioritas strategi. Kemudian juga gue rasa di situ ada peluang kayak misalnya untuk dari 1-3 misalnya McLaren mau nge-push Red Bull. si Red Bull-nya gitu lah, untuk nge-push untuk maksa ke strategi nggak ideal yang membuat Piastri akan jadi menang, dan itu terlihat akan sangat possible banget. Gue nggak tahu bakal kapan, tapi mungkin not gonna be that far off. Yang paling masuk akal, yang paling masuk akal Silverstone sih. Silverstone tahun lalu Piastri kuat banget soalnya. Gue rasa nggak akan momen yang tadi gue bilang 2 lawan 1 antara McLaren dan Red Bull ya, sorry to say Perez ya, tapi performance lu di tahun ini jauh banget. Nggak, kenapa lu bilangnya 2 lawan 1-nya McLaren sama Red Bull sama Ferrari dong? Bisa jadi. Gini, gue Ferrari dua sama dong. Enggak, tapi gini, ya kalau sama Ferrari jatuhnya 2 sama. Tapi soalnya biasanya gini, kalau misalnya Max Verstappen lagi perform, biasanya yang nge-push itu adalah McLaren 2. Ferrari itu biasanya gue nggak bisa ngelihat Sainz punya absolute pace yang mirip sama Leclerc. Walaupun mungkin dalam decision making, padahal di Ferrari lebih sering kayak Sainz lebih besar dari Leclerc gitu. Anjir, tuh komennya banyak banget kayak gitu-gitu. Menurut gua absolute pace-nya masih ultrasnya banyak gitu. Iya, absolute pace-nya masih dipegang Leclerc, absolute pace, absolute talent-nya, dan juga car in overall-nya. Tapi Sainz itu punya kita sebutnya banyak pengalaman, kedewasaan lah. Pengalaman, faktor kedewasaan. Decision making-nya bagus itu loh. Ya, dan adaptasinya dia terhadap berapa mesin yang pernah dibawa sama Sainz. Dia pernah bawa McLaren, Renault. Dia pernah bawa Renault, dia pernah bawa Mercedes ya berarti waktu itu. Renault. Dia bawa power unit yang beda-beda. Ya Carlos Sainz itu udah kayak Daniel Ricciardo, udah kemana-mana dia. Journeyman anjir itu. Ricciardo doang yang belum pernah Ferrari guys ya. Hampir doang dulu. Hampir. Ya itu kan waktu itu battle-nya sama Sainz tuh Ferrari. Iya. Dan karirnya selalu konsisten di atas gitu loh. Kalau Ricciardo kan ketika dia nggak dapet mobil yang nggak sesuai likingnya dia gitu, yang nggak bisa, yang di breakingnya nggak bisa lu push untuk late breaking. Ricciardo kan late breaking banget tuh. Kalau balapan tapi kalau hot lap Ricciardo itu yang paling early breaking. Iya, dia halus dia. Kalau hot lap sama kayak Max dia. Karena late breaking itu sebenarnya tekniknya gini, biasanya lu ngerem duluan. Buat nyalip itu late breaking itu biasanya lu ngerem duluan. Lu ngerem, lu angkat, lu rem lagi.
Biasanya gitu. Dipompa lah istilahnya. Iya. Enaknya itu kelihatan banget kalau di China guys. Di China itu salah satu spot ya. Ricciardo kan sering juga kan. Waktu itu dia ke Bottas. Dive ke Bottas di China itu karena mompanya enak gitu buat late braking enak. Jadi ya gampangnya dibilangnya dipompa lah. Tadi Ilham bilangnya gitu kan. Jadi emang Ricciardo kalau di track late brakingnya kalau buat nyalip doang guys. Late brakingnya dipakai buat nyalip dan perfect banget, tapi buat sekarang ya lagi ngampas banget ya. Tapi gue penasaran Ricciardo balik ke Red Bull sih, penasaran sih gue. Gue penasaran combo Ricciardo sama Verstappen lagi. Pengen lihat gitu. Ayo dong Red Bull ganti bentar ya, ganti ya. Switch saya. Tapi gini Mike, masalahnya dia nggak perform di V-Carb gitu. Iya sih. Maksud gue at least kalau lu perform di let's say kayak lu di Renault gitu, lu masih perform kan? Nggak, tapi kan mungkin karena yang lu bilang, mungkin mobilnya nggak sesuai, mungkin Red Bull lebih sesuai karena kan waktu si Horner kan ngebanggain Ricciardo waktu dia testing dengan mobilnya Max Verstappen di Silverstone gitu kan, ya mungkin somehow dia kalau pakai mobilnya Max atau mobil Red Bullnya Checo sekarang lebih bisa daripada Checo kan. Maksudnya penasaran aja gitu. Kan Red Bull capable untuk ngelakuin switch itu kan. Ya, iya, tinggal how much risk you wanna take gitu loh. Iya. Kan terlalu referensi banget itu kayak si Ricciardo ini mirip sama Vettel gitu kan. Mobil yang enggak cocok mediocre gitu kan. Mirip banget sama Vettel. Adaptasinya agak susah, apalagi dia pas McLaren benar-benar nightmare. Si McLaren kan mobilnya understeer ya, di mana belok itu kan harus digentak ya. Nah, itu ngacok banget buat Ricciardo yang ngerem yang suka pointy front end gitu ya kan, mirip Verstappen tapi lebih halus. Kalau pointy kan kalau pointy lu beloknya begini pelan-pelan. Kalau lu mau gitu itu lu minta disentak gitu. Gitu Ricciardo bikin tato Zac Brown coy, gila lu. Jangan salah bos. Jangan salah bos. Which is to be fair, waktu gue inget itu balapan adalah Norris nggak boleh nyerang kan di balapan itu. Iya disuruh santai si Norris. Ya kan emang Ricciardo-nya di depan, gimana lagi ya makanya kan kalau misalnya both going for the win kan mungkin enggak, lebih ke crash sih kalau kata gue. Hamilton Verstappen part 2 itu. Soalnya waktu itu kan gara-gara mereka berdua juga kan, Hamilton Verstappen kalau enggak tumpuk-tumpukan itu yang menang kalau enggak Hamilton ya Verstappen waktu itu. Iya. Jadi gara-gara mereka memutuskan untuk main pasir Let's go. Yang menang. Oke guys, kayaknya ini udah sejam lebih ya, gila. Kita ya gini lah kalau ngobrol nggak ada ujungnya guys. Tapi itulah tadi sekilas tentang Monaco, dan kita masuk ke Kanada. Mungkin kita bisa kasih prediksi aja untuk Kanada ya. Mungkin dari Diamub dulu nih. Sekilas bro, prediksi mulu bro. Verstappen, Leclerc, Norris. Jadi Verstappen balik di atas ya? Harusnya sih iya, harusnya. Kayak karena kan di Montreal kan kayak Imola kan, mirip kayak Imola. Verstappen, Leclerc, Norris. Terdampingnya sama truknya kan mirip kayak Imola. Cukup happy gue kalau masih ada Leclerc di top 3 ya. Konsisten dia tahun ini masih belum di bawah top 5 ya. Jadi semoga tetap konsisten. Oke. Ilham. Terus ke gua nanti. Gimana ya? Sekarang seru sih. Sekarang P1-nya enggak berarti Verstappen ya. Agak membingungkan kan. Karena kalau Mas Ditya bilang ini akan seperti Imola yang karakternya mirip, which is memang karakternya mirip. Kita harus berharap Verstappen akan melakukan sesuatu yang spesial, which is dia melakukan itu di Imola, karena kita tahu di Imola di weekend durasi, mohon maaf durasi Bang. Ya, prediksi Pak. Tapi gimana ya? Langsung 1 2 3 Pak. Kita belum ngomong nih bertiga nih. Yuk. 1 2 3. Mana ya? Udah sejam 15 menit, Pak. Leclerc Verstappen Norris mungkin. Leclerc W1 bukan 2. Ada momentum. Oke, menarik ya. Awas kalau genjing sama. Leclerc Verstappen Norris ya. Masih sama, nggak jauh-jauh dari di Tiamup ya. Cuma tukar-tukar posisi, orangnya masih sama. Dims. Verstappen, Piastri, Leclerc. Lu nggak melihat ada momentumnya Leclerc kah untuk
tetap ada di atas gitu Dim. Oh karena habis dari Monaco maksudnya. Iya. Tapi enggak maksudnya dia sama Piastri mepet juga. Apa maksudnya 1 2 3 enggak sejauh itu juga mepet, tapi ketiga finishnya. Piastri gue lebih ketar-ketir sama Piastri daripada Norris, sumpah. Lebih ketar-ketir sama Piastri. Makanya gue taruh Piastri kedua. Oke, Nopal. Sama Mike, itulah kenapa aku taruh Oscar Piastri di puncak, Verstappen P2. Wah, enggak ada kelab sama sekali loh. Tempat Piastri, Verstappen sama satunya? 45. Enggak, Piastri, Verstappen, Norris. Oke. Kalau dari gua, soalnya besok itu asik harusnya. Gua Piastri P1. Enggak, ini semoga gua ngejinx aja sih. P2-nya Leclerc. Harapan dibalik ya. Leclerc Piastri sih, tapi enggak apa-apa, gua taruh Piastri di P1. Leclerc P2, P3-nya Sainz. Oke, tifosi. Santai saya tifosi. Dia buang Verstappen coy dari top 3. Iya, Verstappen besok. Enggak, ini dengan alih-alih Verstappen besok ada something gitu. Kalau nggak ada something kayaknya tetap top 5 doang. Verstappen top 5. Oke. Besok Piastri, Leclerc, Sainz, Norris, Verstappen P5 besok. Bus. Kalau bener keren lo anjir. Saya suka optimis ya. Ya siapa tahu. Kan siapa tahu maksudnya siapa tahu Red Bull tuh udah kelar aja gitu, udah kelar gitu masanya. Yakin. Yakin aja dulu. Yakin. Orang Imola aja bisa dikejar segitu, jadi ya who knows ya. Oke. Ya tapi kan itu prediksi sekaligus harapan ya guys. Gitu ya guys. Oke gitu guys ya. Prediksinya ada bumbu harapannya gitu loh. Ada harapannya. Ada jinx-jinxnya, ada harapan. Oke, silakan kalian tulis prediksi kalian. Namanya prediksi bebas ya. Orang namanya cuma bacot doang ya guys ya. Silakan kalian tulis prediksi kalian guys ya. Oke, itu aja daripada tambah lama. Thank you so much di episode perdana ini. Semoga kalian enjoy. Jangan tinggalin komen tadi ya tentang pembahasan kita di awal-awal juga, menurut kalian gimana, dan jangan lupa untuk subscribe dan like ya. F1 Speed ya, sekarang kita di F1 Speed coy, jadi ya sukses terus juga. Sukses juga untuk F1 Speed Indonesia, mungkin nanti buat F1 Speed Singapura, Malaysia, Zimbabwe, ya gue nggak tahu, pokoknya mungkin bisa ke depannya bisa lebih bisa kemana-mana gitu. Oke, thank you so much guys, itu aja dari itu aja dari kami, dan sampai ketemu di episode berikutnya setelah Kanada nanti ya. Dan semoga seru balapannya, dan ya itu aja. Selamat pagi, siang, sore, malam, selamat menikmati, bye bye.